Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, rekan. Pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi. Pagi, Nah, pagi, pagi. baik. Pagi, Terima, pagi. Terima kasih Pagi, siang. Bapak-bapak semua, rekan-rekan yang kami hormati. Terima kasih sudah join ya pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati dalam hal ini sudah hadir bersama kita masing-masing Bapak RO ya atau JRO masing-masing wilayah. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu join Zoom pagi hari ini. Kemudian rekan-rekan Komandan Danru ya. Terima kasih. Oke rekan-rekan mungkin pagi ini banyak yang nanya kan Pak kenapa Zoom lagi? Ya jadi gini rekan-rekan kami mendapatkan surat ya namanya surat Dio itu dari kantor pusat kemarin menginstruksikan pada saat hari ini kita untuk dilakukan pembinaan secara Zoom. Terkait apa? Terkait do and don't ya, larangan jabatan. Ya, karena seperti yang pernah kita sampaikan di Zoom-Zoom sebelumnya, bahwasanya ini menjelang akhir tahun, ya, manajemen baik BRI maupun PKSS sedang gencar-gencarnya giat penilaian pekerja, Pak. Ya, jadi ini kami ingatkan lagi buat rekan-rekan semua, biar tidak lupa, biar tidak terlena, biar tidak jadi temuan dan evaluasi. Ya, maka dari hal itulah kita ingatkan kembali. Yang namanya kita manusia, ya pasti kita lupa ya, lupa karena aktivitas kita yang banyak, yang padat. Tugas kami adalah mereminder, mengingatkan kembali ke rekan-rekan semua agar tidak menjadi temuan agar tidak menjadi deevaluasi karena lupa atau ketidaktahuannya itu. Jadi baik saya akan tampilkan dulu materinya. Tunggu sebentar. Ya, materinya apakah sudah nampil Pak? Belum ya? belum, Belum, Pak. Cik. Belum tampil. Belum Belum, ya? Mbak. Belum ada, belum. Bentar, Pak ya. Belum. Sabar, Dil. Sabar, Dil. Oh ya, Baik, siap Dan. Pak Edi selalu semangat Pak Edi mantap nih ya. Bentar Semangat, Pak. ya. Tapi Semangat Pak, awal bulan, Pak. Iya. Oke, nah ya, nanti saja kita yang bahas yang ini ya. Kita bahas yang ini dulu. Ini yang paling penting nih. Nah, judi online, Pak. Ya. Jadi rekan-rekan, ini kami ingatkan kembali bahwasanya hati-hati ya. Bahkan kantor pusat sudah mengeluarkan surat ya bahwasanya apa Dewa anggota Deus. anggota yang terlibat permainan judi online ya terbukti benar melakukan transaksi slot ya judi online kemudian menjadi temuan. Nah, itu akan dievaluasi dan sanksi terberatnya adalah diberhentikan atau di PHK. Ya, kemudian saya akan bacakan lagi. Nah, di sini berdasarkan materi yang diberikan oleh kantor pusat, informasinya adalah bahwasanya setiap pekerja tenaga alih daya PT PKSS wajib mematuhi peraturan perusahaan dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan serta patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, perjudian merupakan pelanggaran
fundamental dengan sanksi pidana hingga pemutusan hubungan kerja dalam kurung PHK. Jelas ya, Bapak semua ya. Jadi ini sudah dilarang ya. Pada hukum juga dilarang, termasuk hukum pidana. Kemudian di undang-undang juga sudah jelas ya, bahwasanya pemerintah ya dan juga kita perusahaan ini sedang gencar-gencarnya membasmi ini judi online ya. Bahkan BRI juga seperti itu, Pak. Ya. Jadi ini tidak mengincar ke kerja tertentu tapi semuanya, Pak. Semua tidak boleh kita terindikasi pada judi online. Kemudian selanjutnya, nah ini ya informasinya selanjutnya tidak bisa dipungkiri saat ini pinjaman online itu semakin diminati masyarakat ya karena proses administrasi pengajuan yang mudah sehingga terkadang pinjaman online dianggap sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan ekonomi, perilaku konsumtif dan gaya hidup oleh sebagian besar masyarakat ya. Di antaranya termasuk perilaku judi online. Jadi informasinya pemain judi online biasa mengambil alternatif dia pinjam online buat top up slot, deposit dan sebagainya. Ya, jadi ini bahaya sekali, Pak. Ya, kemudian di sini judi online telah menjadi fenomena yang semakin populer dan mempengaruhi aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Pengertian judi online adalah salah satu bentuk dari perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet atau diakses melalui situs web atau aplikasi khusus di mana para pelaku judi online dapat memasang taruhan melalui internet, bertaruh pada acara olahraga maupun permainan kasio. Pak, hati-hati Pak, ya. Jadi tolong ini aturannya lebih jelas Pak. Perusahaan kita dan juga BRI judi online dilarang Pak. Ya. Kemudian saya bacakan lagi informasinya. Permasalahan judi online, ya. Apa saja permasalahan judi online? Yang pertama, keinginan untuk mendapat uang secara instan. Kemudian yang kedua, maraknya promosi judi online. Ya, kemudian kemudahan mengakses web atau aplikasi judi online itu juga menjadi faktornya. Kemudian karena kalah dan penasaran coba main judi online lagi dan menghabiskan uang yang banyak. Ini kebanyakan perilaku pemain judi online itu karena penasaran. Ya, Pak ya. Akhirnya coba lagi, akhirnya uang habis. Ya, dan kalah terus. Itu biasanya seperti itu, Pak. Kemudian uang habis melakukan pinjaman online. Nah, ini yang malah jadi masalah yang baru. Sudah main judi online, bingung, duit habis, akhirnya ambil KTP, ngajukan pinjol. Ya, akhirnya apa? Pinjam judi online buat main eh, slot. Yang itu jangan, Pak. Ya, kemudian pinjaman online digunakan untuk bermain judi, kemudian pinjamannya tertunggak sehingga membuat pemicu pelaku ini bisa bertindak kriminal dan tindakan yang merugi lainnya. Nah, jadi patut menjadi perhatian kita. Kenapa Pak? Karena kita nih rentan ya penjagaan unit kerja kita ini rentan dengan uang ya. Oke, nengok teller minta tolong Pak ikat ke duit, terlena milik ke duit ya. Makanya itu ini selalu kita ingatkan Pak bahwasanya efek dari judi online itu membuat kita selalu merasa menghalalkan segala cara
gimana caranya kita mau main judi. Ya, jadi ini tolong dihindari Pak, karena aturan perusahaan kita, PGSS dan BRI sudah jelas. Jikalau kita terbukti benar, ya, terlibat judi online dan A1 ya Pak ya. Ya, mohon maaf sanksi tegasnya tadi seperti yang disampaikan adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi ruginya banyak kita Pak. Itu ya Pak ya. Selanjutnya, mengapa judi online itu ilegal di Indonesia? Ya, pertama potensi kecanduan merusak pikiran, merangsang otak untuk meraih kemenangan, artinya pengen menang pula padahal kalah. Kemudian mesin slot membuat sensasi ingin bermain dan secara berulang. Kemudian apalagi timbul masalah ekonomi, ya, di antaranya menguras uang tabungan, menjual aset, ya aset di sini entah tanah, entah motor, ya, entah yang lain-lain. Kemudian hutang menumpuk, bangkrut, ya, kemudian bersifat kriminogen, yaitu memicu melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan uang bermain judi dan mengejar kemenangan di waktu yang cepat. Yang terakhir, kenapa judi online itu dianggap ilegal? Karena dapat merusak mental, depresi, putus asa, dan temperamental, memicu malas, dan akhirnya bunuh diri. Ya Pak ya, ada nih pekerja kita almarhum ya, yang pernah terlibat ya depresi, meninggal dunia akhirnya ya itu tadi melakukan tindakan bunuh diri. Itu ada Pak, pekerja kita dulu ada. Kemudian selanjutnya ini adalah daftar game atau situs judi online yang akan diblokir atau yang sudah diblokir oleh Kemenko. Nah, jadi rekan-rekan tolong, kami ke depan akan ada sidak baik itu dari BRI maupun PGSS. Kalau temuan di handphone rekan-rekan ada permainan yang seperti ini, siap-siap Pak. Ya pasti benar bermain judi online. Di antaranya permainannya ini Domini, Domino, QQ. Pak, aku cuma main kartu Pak, boleh. Tapi top up saldo. Judi itu Pak. Ya, ini permainan yang seperti ini. Domino, QQ, topan, pop domino, poker, MPP domino. Jadi permainan yang seperti ini berdasarkan dari Kominfo, ini Pak permainan yang ada kaitannya dengan judi, judi online. Ya, jadi ke depan hati-hati, tidak dadakan. Ya, sekarang yang masih main dalam Pak stop sebelum ketahuan. Ya, sebelum ketahuan, tolong hentikan. Dah, jangan bohong. Pak, ini mainan anakku biasa main. Jangan Pak. Kalau itu handphone buat kita kerja, jangan. Ya, diinstal game-game yang seperti ini Pak. Ya, ini akan menjadi perhatian. Kami sudah tahu tuh jenis permainan judi online itu seperti apa, kami sudah tahu. Ya, karena kantor pusat pun sudah menginfokan ke kami. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda kejatuhan judi online. Yang pertama, keterlibatan berlebihan dalam aktivitas judi online, artinya sudah sering. Ya, kemudian penurunan kinerja dan produktivitas. Karena terlalu fokus, kecanduan judi online, akhirnya apa? Kinerjanya sudah mulai kurang. Ya, udah mulai sering nih jadi temuan. Ya, agak melenceng. Kemudian ketidakhadiran dan penurunan komitmen dalam bekerja, artinya sering telat, ya, siangan dan sebagainya. Itu hati-hati Pak. Ya, itu cirinya seperti itu. Kemudian perilaku curang atau tidak etis, ya, masalah keuangan meningkat, perubahan perilaku dan emosional, artinya mudah temperamen, mudah manas, mudah tersinggung, ya Pak ya. Padahal kita mengingatkan nih, Pak, kami mengingatkan memang uang kalian Pak, ya, uang punya kalian, ya, tapi perlu rekan-rekan ketahui, perusahaan
ya, baik itu PKSS dan BRI dengan tegas ini dilarang. Ya, tolong jangan dilakukan kalau kita masih terus ingin bekerja di perusahaan ini. Ya, jadi intinya itu Pak. Kalau kita tidak lagi di perusahaan ini, tidak gabung dengan PKSS lagi, tidak kerja di BRI lagi, ya silakan terserah. Ya, kalau di luar dari lingkungan perusahaan kita atau bukan pekerja PKSS lagi atau bukan pekerja BRI, mau main slot judi online, ya tidak ada yang larang. Tapi selama kita masih jadi pekerja di PKSS dan ditempatkan di BRI, artinya apa? Tolong stop, jangan main lagi. Atau jangan coba-coba dan jangan pernah mencoba itu. Itu Pak ya. Kemudian nih, kan patut diketahui semua, kita ada tim audit ya, tim audit baik itu PKSS maupun BRI. Jadi di data tarikan sampai bulan Juli, ya per 6 bulan. Jadi ternyata dapat kita di masing-masing cabang tuh ada anggota kita yang terindikasi. Ya, tapi instruksi dari manajemen nantinya akan ditarik lagi data dari bulan Agustus sampai Desember. Kalau masih ada lagi terpampang namanya atau menjadi temuan lagi, ternyata tidak stop main judi online, masih main, ya Pak, putusan dari Kanwil dan juga dari kantor pusat akan benar-benar di PHK langsung. Ya Pak ya, ini agar menjadi perhatian kita bahwasannya transaksi 10.000 pun dianggap main slot. Nah, hati-hati. Ada yang coba-coba main 10.000, kemudian ada yang main 50, 100, ya. Kemudian ada yang main sampai 15 juta, 164 kali. Bermain, Pak, uangnya banyak. Ya, kemudian ada yang main sampai 12 juta, 16 juta, ya. Jadi mau sekecil apapun kita mau coba-coba main, pasti terdetek, Pak. Ya, mau jabatan kita satpam, pramubakti, PKBLK ataupun pengemudi dan yang lain-lain, semua kita diawasi oleh tim audit. Ya, baik tim audit BRI maupun tim audit PKSS. Maka dari itu dan tidak ada kesempatan lagi bagi kita buat tidak ketahuan, pasti ketahuan Pak. Ya, karena teknologi udah canggih, manajemen timnya udah pinter-pinter semua Pak, paham IT, ya. Maka dari itu hati-hati jangan sampai nanti di akhir tahun nama kita justru muncul, dievaluasi, diberhentikan terkait temuan judi online. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Ini larangan Pak. Ya, ini larangan jabatan yang Paham. tak Paham, boleh Pak. kita. Paham. Siap, Siap, paham, Pak. paham, Pak. Siap, Sip. paham. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Kemudian kita lanjut Pak ya. Kita lanjut. Ya, kemudian sanksi pidana judi online. Ternyata judi online itu sudah masuk tindakan kriminal, ya Pak ya. Artinya di seluruh Indonesia kita itu sudah dianggap hukum pidana. Ya, kalau di sini ada anak-anak hukum, kuliah hukum pasti paham. Ya, tolong hindari sanksi pidana judi online. Ada pasalnya, pasal 27 ayat 2, JO, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ya, Undang-Undang ITE. Isinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapatnya diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar, Pak. Ya, jadi ini tidak main-main, Pak. Ini langsung dibuatkan hukumnya, aturannya sudah jelas. Ya, Pak, ini dari segi hukum pidana. Kemudian di pasal 303 KUHP, ancaman hukuman penjara selama 10 tahun atau denda sebanyaknya 50 miliar ya. Kemudian pasal 303 bis KUHP, ancaman hukuman penjara selama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 50 miliar. Ya, jadi berat. Ya, tolong jangan apa. Ya, nah, tinggalkanlah, tidak ada untungnya. Dan selanjutnya, judi online membunuhmu. Ya, jadi ini udah banyak kasus-kasus penyebab atau yang diakibatkan dari judi online, diantaranya terlilit utang judi online, pria di Pangkal Pinang tewas gantung diri. Kemudian ini berita ya, terlilit jerat judi online dan pinjol, guru honorer ini korbankan ibu dan adiknya. Ya, jadi banyak contoh kasus ya. Nih, sepasang kekasih kecanduan judi online kompak maling di swalaya. Kemudian bahaya latar judi slot, pria di Depok tinggal di kuburan, rumah terjual, hidup sebatang kara. Nih, jadi efeknya banyak sekali, Pak. Ya, udah banyak contoh-contohnya. Ya, kami tidak ingin pekerja kita PKSS, baik yang ditempatkan di BRI, kami tidak ingin justru kita muncul jadi kasus seperti ini. Ya Pak, sampai sini ya bisa dipahami Pak ya, di online itu bahaya Pak. Ya, paham. Siap, bisa Pak, bisa dipahami Pak. Paham. Paham Pak, paham Pak. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah membahas itu terkait Siap, paham, Cip. ya, tadi sudah kita bahas itu terkait perundang-undangan Pak ya, hukum pidana. Nah ini terkait sanksi tegas yang diatur oleh perusahaan kita. Yang pertama, peraturan perusahaan PT Prima Karya Sarana Sejahtera pasal 6 ayat 2 huruf R, larangan bagi perusahaan dan pekerja. Setiap pekerja dilarang untuk berjudi. Jadi aturan undang-undangnya juga sudah kuat, kita sudah punya pasal. Pasalnya larangan judi itu memang tidak benar kan. Ya. Yang kedua, di perjanjian PKWT. Nah, itu sudah tertera di pasal 8 ayat 9, berakhirnya PKWT ya, pekerja adalah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 yang berbunyi di ayat 7, yaitu melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Jadi sudah jelas Pak. Kenapa kita langsung di PHK? Ya, karena ini sudah tertuang di PKWT yang setiap tahun kita tangani. Kalau kita baca dengan cermat di pasal 8 dan 9 itu ada poinnya. Jadi makanya dari itu manajemen pasti langsung mengambilkan tindak tegas pemberhentian ya atau di PHK. Itu terkait temuan larangan judi online ini tidak main-main Pak ya. Termasuk juga perbuatan asusila dalam hal ini misalnya pelecehan ya, pelecehan, kemudian berkelahi. Ya, dulu kita pernah ada contoh tuh, rekan kerja kita berkelahi. Akhirnya apa? Ya BRI mengembalikan, tolong diberhentikan Pak. Karena membuat image jelek tentang BRI dan juga Sapa. Ada itu, ya pernah kejadian ada. Contoh di Kayu Agung ya waktu itu ya. Itu udah ada contoh Pak. Kemudian di mana lagi? Tanjung Pandan masih pernah. Ya Tanjung Pandan pernah. Masalah apa? Isu perselingkuhan ya. Itu juga berakhir dengan pemutusan kerja. Jadi itu Pak ya akan menjadi perhatian. Kemudian bagaimana cara mencegah dan menghilangkan kebiasaan judi online? Pertama, cara mencegah dan menghilangkan kebiasaan judi online. Yang pertama,
harus menyadari dulu permasalahan yang akan kita dapatkan ke depan. Ini Pak ya, harus kita sadari. Kemudian identifikasi pemicu. Pemicunya kenapa? Misal Pak, aku ketagihan main judi online karena sering main FF. Ada iklan muncul, aku klik. Oh ternyata slot. Cobalah aku, mainlah aku. Artinya kurangi ya permainan game-game online yang ada sangkut pautnya ke situs judi, hindari ya, jangan main lagi ya. Tuh. Kemudian lakukan aktivitas positif, konsultasi dengan psikiater, cari dukungan sosial ya, keluarga, teman. Misalnya temannya mengingatkan, sudahlah, bawa asik malam main slot terus. Kaget, kenapa? Kalau berhenti, kesian anak ini kau keluarga kau. Nyari kau susah. Kawan mengingatkan, ya. Oke, itu sudah bagus. Artinya apa? Rekan kerjanya udah peduli, udah mengingatkan. Ya, kalau yang diingatkan tidak mau, ya sudah. Artinya udah siap dengan konsekuensinya jika terbukti benar menjadi temuan, Pak. Ya, serba salah kita mengingatkan. Ya, yang penting apa? Tujuan kita baik, Pak. Ya, gara-gara kita mengingatkan, laju timbul clash. Tidak masalah. Yang penting kita mengajak jalan yang benar. Kita mengingatkan. Ya, kalau tidak diingatkan, nanti sudah terjerumus, sudah kena PHK, baru menyesal. Oh, benar, oh, kemarin mengingatkan aku masih main slow. Ya lah, inilah yang harus terima. Dah, kalau sudah jadi penyesalan, tidak guna lagi, Pak. Ya, Pop masih ada kesempatan, tolong stop, jangan dilanjutkan. Udah, jangan main judi online. Kemudian blokir akses ya permainan yang mengarah ke situs judi online. Kemudian hindari situasi yang beresiko. Jelas ya, main judi online itu cukup beresiko, Pak. Ya, karena apa? Judi online kita ditanamkan oleh pembuat situs itu buat ketagihan. Ya, ketagihan, penasaran. Kali banyak kami menang, kayak nyoba 10.000. Ternyata menang pertama dapat 100.000. Wah, bangga dia. Nyoba lagi kalinya 100.000 dapat 1 juta. Akhirnya apa? Coba. Ada suatu momen batas limit oleh situs itu. Misalnya menang 1 juta, tiba-tiba kalah terus. Kalah terus tadi penasaran, nak nyoba lagi. Dapat jangan. Ya, bahaya. Ya, ini kami ingatkan lagi itu bahaya untuk pekerjaan kita, Pak. Ya. Terakhir, kesimpulannya, semua pekerja tenaga ahli daya PKSS agar menjauhi semua akses platform judi online. Karena apabila terpapar beresiko kecanduan dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, rentan bermasalah finansial seperti hutang menumpuk, dan yang mengakibatkan tekanan mental, stres, bahkan depresi hingga bunuh diri. Resiko kejadian judi online juga dapat mengganggu harmonisan dalam keluarga, hubungan interpersonal di tempat kerja, menciptakan konflik dalam lingkungan, dan bahkan memberikan dampak isolasi sosial. Pekerja tenaga ahli daya PKSS yang terlibat dalam judi online akan diberikan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan dan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dapat diberikan sanksi pidana dengan hukuman penjara. Ya, jadi kalau manajemen sudah mengingatkan, Pak, stop, jangan main video online, ya, atau masih main, ya, itu bisa tuh perusahaan bisa ada 2 alternatif, mau langsung di PHK atau laporkan ke pihak polisian. Ya, kalau langsung PHK enak, ya, takutnya sudah diberhentikan, dilaporkan juga ke kepolisian, akhirnya apa? Di penjara. Ya, maka dari itu tolong stop. Ini kami ingatkan lagi,
ini untuk kebaikan kita, Pak. Ya, ini untuk kebaikan kita. Tolong hindari, jangan lakukan, jangan coba-coba, ya. Jangan penasaran, nggak usah lah, Pak. Ya penasaran lah, pengen mana? Mau mana nih ya? Ya, jangan. Ya Pak ya. Nah ini udah fatal akibatnya. Ya, tapi saya yakin bapak-bapak semua di sini sayang dengan pekerjaannya, cinta dengan pekerjaan ini, karena udah yang bekerja udah lama, udah 10 tahun, 15 tahun ya Pak ya. Itu sudah sangat menunjukkan bahwasanya bapak-bapak itu sayang dengan pekerjaan ini. Ya, untuk rekan-rekan yang baru bergabung, Submob yang baru, ya, yang jiwa-jiwa muda, ya, ini banyak Submob yang masih jiwa-jiwa muda, hati-hati. Ya pandai-pandai milih bermain game ya Pak, main apa namanya game Free Fire tuh termasuk cabur olahraga Pak. Iya, asalkan memang permainannya tujuannya ke sana, melatih skill, tidak masalah. Tapi kalau sudah tujuannya top up deposit dan sebagainya, pakai uang taruhan dan sebagainya, itu udah masuk indikasi judi online. Sampai di sini paham rekan-rekan semua, Pak? Paham. Halo? Paham. Paham. Dan Paham, Dan. Paham, Dan. Benar. Oke. Paham. Ya, terima kasih, Pak ya. Jadi hari ini sudah kita sampaikan, sudah kita ingatkan, ya, kalau tetap masih ada jadi temuan, artinya bukan salah PKSS lagi. Siap. Ya, Pak ya. Artinya resiko silakan tanggung sendiri, Pak. Ya. Kenapa kami ingatkan? Karena kami sayang, Pak. PKSS itu sayang Pak dan pekerjaannya kenapa? Ya sayang. Yang pekerjaan kami pengen bawa bapak semua di sini kerja sampai usia maksimal. Maksimal kita usia 51 misalnya atau 55. Wih, kami bangga. Ya, Pak Aidil misalnya sampai usia pensiun, Pak Didi sampai usia pensiun. Alhamdulillah. Kami Ya, senang, Pak. terima kasih. Nak. Iya, kami senang, Pak. Artinya apa? Ya, memang yang seperti itu yang kami harapkan. Ya, karena kita juga kalau mau rekrut anggota baru lagi, artinya apa? Artinya apa? Mau mengajari lagi, mau mengarahkan lagi. Tapi kalau memang jadi temuan terbukti benar, ya mau tidak mau, kami akan rekrut anggota baru, entah itu dari XPCA atau Mandiri atau perbankan lainnya, bisa jadi kemungkinannya seperti itu. Tuh Pak ya. Dan ini saya ingin bacakan ya. Saya menyayangi diri sendiri, segala tindakan penyimpang bukan hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga keluarga dan orang terdekat. Tidak ada yang lebih mahal dari sikap amanah, jujur, serta menjunjung tinggi integritas sebagai bentuk prinsip hidup. Masa depan yang lebih baik dimulai dari pilihan kecil hari ini. Artinya pilihan kita stop judi online, tidak main judi online itu pilihan yang bagus Pak untuk masa depan. Kemudian jaga diri, jaga kawan dan jaga BRI. Fraud sengsara. Ya. Oke, terkait judi online ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Halo Bapak-bapak. Cukup. Cukup ya. Cukup, Cukup. Siap, lanjut bikin lagi ya. Nah, ini saya minta tolong bacakan. Ya, tolong bacakan apa yang tidak boleh dilakukan. Coba Pak Wawan Mareta, coba bacakan Pak Wawan. Wawan Mareta, Siap. Apa ya. yang tidak boleh dilakukan seorang satpam? Meninggalkan unit kerja. Dilarang meninggalkan unit kerja pada saat jadwal tugas atau memanfaatkan orang lain untuk menggantikan tugasnya atau istirahat makan di luar tanpa pengetahuan atasan. Tidur. Dilarang tidur pada saat jam tugas, terutama shift malam. Merokok. Dilarang merokok pada saat jam tugas.
tidak terlihat. Petugas standby dilarang selalu berada di area dalam backing hall atas atau pos satpam sehingga tidak terlihat oleh nasabah. Menerima atau meminta imbalan, dilarang menerima atau meminta tip dalam situasi dan kondisi apapun. Bermain HP, dilarang bermain game atau TikTok pada saat jadwal tugas. Tidak produktif, datang terlambat, tidak aktif pelaporan situasi user, mengulur waktu istirahat, mengobrol, berkerumun dan melakukan pekerjaan di luar tugasnya, membawa orang lain, dilarang membawa orang lain yang pada saat jadwal tugas, keluarga, kerabat, teman dan lain-lain. Oke, ya Siap, siap. Zainal. Terima kasih Pak Wawan dari unit Pangkalan Bala ya, Sepayu. Oke, ya jadi itu tadi sudah dibacakan oleh Pak Wawan ya. Jadi rekan-rekan, saya yakin sudah paham semua Pak, karena sudah sering kita ingatkan di pembinaan pun mungkin bebuih ya, bebuih ya sudah sering disampaikan, sudah sering kita ingatkan. Yang kami tekankan lagi masalah rokok Pak ya, tolong. Yang namanya merokok Pak, ini sudah jelas ketentuannya. Di sini ketentuannya dilarang merokok pada jadwal tugas. Ya, baik itu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Tolong Pak ya, jangan sampai nanti justru menjadi temuan baik itu dari pimpinan BRI ya maupun temuan-temuan kampus Pak ya. Juga selain merokok ya, temuan tidak standby ya atau tidak berada di luar pada saat penjagaan sore, malam maupun hari weekend, Pak ya. Kemarin udah contoh di Linggau itu jadi pembelajaran bagi kita semua. Artinya apa? Kami dapat informasi tim-tim kampus tuh udah nyebar di Pulau Sumatera ini, Pak. Jadi penilaian bukan hanya Palembang, termasuk juga Jambi, termasuk juga Lampung, Medan, kota-kota besar. Ya Pak ya. Kita nih termasuk kota besar Pak ya. Palembang, Jambi, Lampung, Medan. Ya itu yang kan menjadi target operasi oleh kantor pusat Pak. Ya, yang kemarin contoh yang menjadi temuan di Linggau itu sanksinya kampus sebenarnya minta SP2 ya. Tapi kita tolong jangan sampai Pak di SP2, SP1 aja dulu. Akhirnya apa dikabulkan ya. Akhirnya dapat SP1. Ya, artinya apa, Pak? Temuan yang dijadikan atau yang ditemukan oleh kantor pusat itu tidak main-main, ya, sanksinya tegas sekali, langsung SP1 bahkan SP2 permintaan. Jadi hati-hati, Pak, ya, tolong benar-benar siaga dan tolong ketika menghadapi nasabah, hati-hati kita tidak tahu entah nih pejabat kampus nyamar jadi nasabah, entah dia nyuruh orang pura-pura jadi nasabah dari jauh dia lah siap nih moto rekam video sudah ngeker dari jauh. Nah coba kita tengok respon Pak Sapam ini kayak mana nih, kita kasih nasabah ini ternyata temuannya jelek, temuan kita melayani sambil duduk misalnya atau sambil ngerokok atau sambil main HP pada saat kita menjelaskan mengedukasi nasabah sudah siap-siap Pak ya, itu agar menjadi pelajaran. Termasuk juga Pangkal Pinang ya, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Tanjung Pandan, hati-hati Pak. Ya itu juga termasuk wilayah yang kan jadi kunjungan atau target temuan oleh kantor pusat. Ya, kami tidak asal melarang uang kantor pusat Pak. Jangan Pak ke Pangkal Pinang, jangan Pak ke Sungai Liat atau jangan Pak ke Tanjung Pandan. Oh, tidak bisa. Yang namanya orang mau cari temuan, ya otomatis mereka detail. Dan kami PKSS tidak bisa melarang. Ya, memang tugas mereka. Ya, dan tugasnya seperti itu. Tugas kami adalah mengingatkan kembali, ayo Pak, hati-hati dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Itu yang kami bisa, Pak. Kami hanya mengingatkan, hati-hati, awas, jangan basing-basing, jangan sembarangan, berikan layanan dengan nasabah. Paling itu, Pak, dari PKSI itu. Pak. Ya. Kalau sudah kantor pusat bersurat,
ke kantor PKSS minta dikeluarkan SP, ya mau tidak mau kami turuti. Karena memang terbukti benar, video ada, foto ada, tidak bisa ngelak lagi kita Pak. Ya, tapi kalau temuannya bagus, misalnya Pak Satpamnya ramah, ya, edukasi nasabah dengan baik, ya duduk di luar, siaga, standby, ya aktif, ya viral, dapat penghargaan dan sebagainya. Yang bangga rekan-rekan Mas. Yang menjadi penilaian bagus, ya kami support Pak. Bila perlu kami kasih penghargaan, kasih sertifikat, kasih. Ya, kalau temuannya yang baik. Tapi kalau temuannya yang jahat, itulah tadi. Apa surat cinta. Ya Pak ya, tolong maksimalkan yang sampai jadi. Kemudian selanjutnya ini larangan jabatan ya. Tadi sudah disampaikan judi ya. Judi itu sifatnya entah dia judi online maupun judi yang lainnya itu tidak diperkenankan. Ya, mabuk-mabukan, narkoba. Nah, ini hati-hati. PKSS kendadaan tes narkoba. Ya Pak ya. Ini narkoba kita ingatkan lagi. Sudah banyak contoh pekerja yang sudah positif narkoba selesai. Google lah nih nak bawaannya MBM, nak bawaannya manajemen, baik itu kampus, pejabat kampus atau siapa ya. Ketahuan pakai narkoba selesai Pak. Hari itulah, detik itulah selesai. Itu terkait narkoba Pak ya. Sudah ada contoh, saya yakin rekan-rekan di Palembang udah tahu lah contohnya Pak. Ya, sudah ada contoh kemarin 3 atau 4 orang yang jadi temuan positif narkoba. Ke depan nih akan dilakukan tes untuk wilayah yang lain, Pak. Tanjung Pandan, Sungai Liat, Pangkal Pinang, Lahad, Moreni, Prabu. Ya, kemudian di mana lagi? Pagar Alam, ya. Kemudian Linggau, Sekayu, ya Kayu Agung. Pasti Pak, nanti akan di random ya, dadaan, tak mungkin kami kasih tahu, ya, pasti yang namanya dadaan. Tiba-tiba suruh kuncing kan, kuncing. Tiba-tiba lah sudah bawa uang BNN, ya. Kalau tidak kooperatif, ya, artinya apa? Tidak mau mengakui kesalahan, udah kami tinggal nyerahkan BNN, kenapa? Lanjak kelah, bawalah ke BNN, ya. Jadi itu rekan-rekan agar menjadi perhatian terkait larangan-larangan ini. Ya, tolong jangan sampai kita menjadi temuan. Selanjutnya melakukan perbuatan asusila, moral dan lain-lain itu sudah kita sampaikan. Menghina, mengancam dan menganiaya pekerja lain atau keluarganya itu juga tidak boleh. Menggunakan fasilitas peralatan milik user yang ada di kantor untuk kepentingan pribadi dan tidak konfirmasi itu juga menjadi temuan Pak ya. Tolong akan tetap koordinasi terkait menggunakan peralatan dan fasilitas milik usaha. Kemudian tidak mematuhi larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan PKSS atau BRI, maka siap menerima sanksi berlaku. Oke, sampai di sini Bapak-bapak cukup ya. Sudah jelas Pak ya? Siap, siap, Ya. jelas. Siap, Siap, siap. jelas. Ya, baik. Kalau sudah cukup jelas, Zoom kita sudah cukup Pak, sudah cukup kita akhiri ya. Tapi sebelum kita akhiri, kami minta kita foto dulu. Ya, kita foto nanti jangan lupa absensi. Oh iya, sekalian mengingatkan nih masalah sorry. Nggak nambah dikit ya. Boleh kan nambah ya? Dikit Pak. Buyurkan. Siap, Pak Cip. Siap. Sorry. Siap, Cip. Siap, Cip. Mana, Pak? Siap, Cip. Tadi pagi Siap, Cip. Pak, kita udah ditegur kantor pusat. Jadi foto-foto serah terima itu kan direkam Pak Dandru nih. Jadi kantor pusat ngecek terkait Opel. Ya, nah tolonglah Opel, Opel kita kan yang definitif. Ini kita bahas yang definitif ya. Yang sama kan belum datang nih jatahnya. Nah, jadi minta tolong
kita ini dikasih waktu paling lambat hari Jumat, tanggal 4. Artinya sebelum tanggal 4 tuh pakailah bajunya. Kalau bajunya masih dijahit, ya minta besek ke tukang jahit, Pak, agak cepat sedikit baju nak kami pakai. Misal kalau bajunya yang bobor atau bajunya yang dipermak ditambah sleting, misal ya. Itu jadi minta tolong baju itu sudah ada edarannya, sudah ada instruksinya, maksimal yang rekan-rekan definitif Sudah. sebelum tanggal 4 pakailah Pak, ya pakailah, ya data yang sudah dibagi pakai. Kemudian kepala kopel, nah ini mungkin mungkin kita lupa ya, kepala kopel yang lama kan udah usang misalnya, udah buram, udah kusam, dibuka dulu Pak, dibuka dulu kopelnya yang lama, dibuka, kepalanya kita ganti yang baru pasang kan. Udah, jadi terlihat baru semua, Mbak. Ya, jadi BRI kantor pusat tuh pengen lihat ada perubahan. Kalau foto kita masih pakai baju lama, ada perubahan ini. Akhirnya apa? Memunculkan curiga. Curiga apa? Ay, jangan-jangan baju dijual ini. Jangan-jangan baju jual ke di PGS. Jangan-jangan baju nih tidak tahu lagi di mana. Ya, nah jangan sampai manajemen berpikiran hal seperti itu, Pak. Jadi tolong kerjasamanya maksimal Jumat kita pakailah kalau ya Pak ya, pakailah Pak. Baju PDH atau PDL yang masih bagus, yang tidak kusam, yang tidak buram, masih layak pakai pakai, tidak masalah. Buat salinan. Tapi celana, khusus celana Pak, celana kalau memang udah pudar yang lama, dah tolong jangan dipakai lagi pas layanan pagi. Ya, janganlah dipakai lagi, Pak ya. Karena apa? Tim-tim pengecekan tuh pasti ya, QA, ONS dan lain sebagainya pasti akan melakukan pengecekan. Nggak lucu kita jadi temuan, aju dapat SP lagi. Kemarin temuan di mana tuh? Dimarahin ya, baju belum digunakan. Ya, kemudian di mana lagi? Sriwijaya ada, Irfai ada kemarin. Ya, jadi tolong minta tolong kerjasamanya. Baju sudah dibagikan. Tugas kita adalah memakai, baik. Oke, udah aman. Itu Pak ya. Terima kasih Bapak-bapak. Cukup Zoom kita. Kita akhiri. Siap. Kita foto dulu bersama. Kita tolong kamera kita, Pak. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak semua atas waktunya. Nanti tolong jangan lupa absensi, ya absensi. Nanti untuk video hari ini nanti kan kita kasih lagi infonya. Itu saja, tetap semangat Bapak-bapak semua, tetap jaga dirinya baik-baik, ya jangan sampai menjadi temuan. Tetap jaga kesehatan musim hujan ini Pak. Ya kami doakan semoga sehat selalu, rezeki lancar, keluarga bahagia. Amin. Amin ya Rabbal Amin, amin ya Allah. Itu saja Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tetap cintai profesi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tugas. Siap. Yuk, boleh live Pak ya, boleh keluar Zoom, boleh.